Halo Gunawan dan Gunarwati sekalian, ketemu lagi ya di channel saya Gunar Os. Dan ya, hari ini saya bukan ingin membahas sesuatu, lebih ke saya ingin bertanya kepada teman-teman sebagai fans Arsenal. Eh, Pertanyaannya adalah, kenapa menurut kalian Arsenal butuh striker gitu? Ini pertanyaan ini muncul ya, sebenarnya saya sudah berkali-kali bilang bahwa Arsenal bukan butuh striker gitu kan. Tapi memang saat ini banyak sekali pundit-pundit yang ya akhirnya teman-teman sebagai fans setuju menyatakan bahwa Arsenal butuh striker. Yang membuat saya bertanya-tanya ini kan adalah parameternya apa gitu. Mengatakan bahwa Arsenal butuh striker, ini parameternya apa? Karena kalau dari parameter saya pribadi, Arsenal ini bukan butuh striker gitu kan. Dan pertanyaan ini muncul karena ini ya, kemarin saya itu ada dapat quotes dari Kai Havertz di wawancara setelah pertandingan Burnley kemarin. Ya, dia mengatakan bahwa kita ini maksudnya pemain Arsenal harus tetap fokus, karena mulai dari sekarang kalau Arsenal tidak mencetak 5 atau lebih gol gitu, pasti akan dibilang bahwa kita butuh striker gitu. Jadi dari Kai Havertz mengatakan bahwa kalau kita golnya nggak 5 atau lebih pasti akan dibilang butuh striker gitu. Nah, inilah yang membuat saya bertanya-tanya sebenarnya untuk para fans dan pundit juga gitu kan. Parameternya apa yang mengatakan bahwa Arsenal tuh butuh striker gitu? Karena kalau kita lihat dari gol yang tercipta, karena ininya pernyataan bahwa Arsenal butuh striker ini kan muncul sejak musim lalu gitu ya. Dimana musim lalu ini kalau kita lihat ini musim, sorry sebentar saya pindah dulu musimnya. Salah. Nah, ini dia ya. Ini musim, kita buka musim 2022-23. Ini musim kemarin. Arsenal mencetak 88 gol ya. Kita kalah ini memang, coba saya lihat ada yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi hanya Manchester City, 94 gol gitu kan. Jadi kita cuma kalah 6 gol di kompetisi IPL nih, hanya kalah 6 gol dari Manchester City. Jadi kalau kita lihat dari total seluruh pertandingan yang ada, ini kurang dari 0,2 gol per pertandingan gitu kan. Jadi dibanding Manchester City, kita hanya ya butuh satu tambahan gol setiap 6 pertandingan lah kira-kira gitu, untuk bisa kita golnya sama dengan Manchester City, perolehan golnya. Jadi musim lalu kita perolehan golnya juga nggak sedikit, nomor 2 di liga gitu kan. Lalu kalau kita lihat di musim ini ya, musim ini kita mencetak 58 gol, nomor 2 nih, bersamaan dengan Manchester City. Manchester City juga kita mencetak 58 gol, dan Liverpool yang lebih unggul saat ini dengan 59 gol. Jadi keunggulannya Liverpool juga hanya 1 gol. Jadi kalau dari parameter gol yang dicetak, Arsenal ini mencetak gol sangat banyak sejak musim lalu dan musim ini juga. Jadi ketika dibilang Arsenal butuh striker, kita memproduksi golnya ada gitu kan. Jadi kita nggak kekurangan gol, sehingga tidak butuh, saya bukan bilang tidak butuh ya, lebih tepatnya dengan tipe pemain yang ada sekarang itu kita bisa memproduksi gol gitu ya. Jadi kita tidak butuh tipe-tipe striker murni seperti Osimhen, Vlahovic gitu kan ya. Apalagi mungkin ya Ivan Toney mungkin gitu ya. Nah itu, jadi dari saya parameternya, kalau kita ngomong dari produksi gol Arsenal itu sangat subur gitu.
Lalu kalau kita ngomong dari katanya kan Arsenal butuh striker murni yang bisa melewati low block gitu. Strategi low block kalau sampai kita mandek mentok itu kita melawan strategi low block, kita butuh striker murni seperti itu karena ini sangat penting untuk melawan hadangan-hadangan tipe permainan tipe-tipe tim yang memakai strategi low block. Ini juga sekali lagi ada datanya ini ya dari DT Football gitu ya. Ini data tahun ini ya. Jadi ini untuk musim 2023-24. Jadi musim ini data tim mana saja yang menghadapi garis pertahanan paling rendah. Ya, jadi garis pertahanan paling rendah ini nomor 1 dihadapi oleh Arsenal dengan hadangan pertahanan, garis pertahanan lawan itu rata-rata itu 36,61 meter gitu ya. Jadi ini bukan hanya Inggris ya, jadi ini Eropa. Jadi kita kalau lihat ini Leverkusen, Stade Rennes, lalu Bayern Munich, Chelsea. Jadi untuk yang berikutnya kita yang sering melawan hadangan low block ini selain Arsenal, ini berikutnya untuk IPL ini Chelsea dengan 39,05 meter rata-rata garis pertahanan yang dihadapi. Lalu baru Manchester City dengan 39,88. Jadi untuk permainan low block musim ini bukan hanya di IPL, di seluruh Eropa Arsenal ini yang paling sering menghadapi tim low block gitu. Dan kita lihat musim ini kita tingkat kemenangannya juga masih sangat tinggi. Jadi walaupun dengan ini ya, kalau kita lihat kita ada 17 kemenangan ya, ini berbanding dengan sama juga nih ya dengan Liverpool dan Manchester City. Kita bertiga ini sama-sama 17 kemenangan. Jadi tingkat kemenangan kita juga nggak jelek gitu kan, berbanding dengan Liverpool dan Manchester City dan dalam menghadapi tim-tim low block gitu ya. Jadi kalau dibilang kita butuh striker murni karena untuk menghadapi tim model low block ya, ini datanya sekali lagi juga mengatakan bahwa ya musim ini kita juga menghadapi tim-tim low block dan ternyata nggak masalah tuh gitu kan. Jadi apa gitu kan yang menjadi apa ya bagi teman-teman gitu kan. Jadi pertanyaan saya kepada teman-teman, apa yang menjadi alasan bahwa Arsenal butuh butuh striker murni yang bisa menghadapi tim low block up? Karena dari saya posisinya bahwa dari data-data yang saya lihat bahwa kita tidak perlu tipe-tipe striker murni ya. Jadi menghadapi apa yang ada saat ini gitu, Arsenal bisa mencetak gol dan bisa mengalahkan tim-tim low block juga gitu. Jadi dari sisi produksi gol itu tidak butuh tipe striker murni. Dari strategi tim katanya untuk melawan tim-tim low block itu juga ternyata kita bisa menang juga gitu. Jadi disinilah yang membuat saya bertanya-tanya gitu kan, kenapa banyak sekali pundit-pundit dan fans mengatakan bahwa Arsenal butuh striker? Apakah hanya karena di tim Arsenal kita tidak punya pemain striker murni gitu ya? Jadi apakah hanya karena itu? Karena kalau kita lihat Manchester City punya Erling Haaland, lalu Liverpool punya Darwin Núñez gitu kan. Apakah hanya karena itu gitu? Karena memang
kalau kita lihat di sepak bola gitu kan, nama-nama besar itu berasal dari striker murni seperti itu, yang mereka bisa mendapatkan golden boots gitu kan. Bahwa apakah karena itu bahwa Arsenal tidak punya pemain yang bisa bersaing untuk mendapatkan golden boots? Apakah hanya itu yang menjadi kriteria bahwa Arsenal butuh striker? Nah, ini yang saya tanyakan kepada teman-teman, dan saya juga tanyakan sekalian ke pundit-pundit kalau misalkan ada yang melihat hal ini gitu kan, melihat video saya ini. Apa yang menjadi alasan Arsenal butuh striker? Apakah hanya itu? Hanya karena Arsenal tidak punya striker murni. Sejak Aubameyang, saya ngomong nih ya, sejak Aubameyang keluar, Arsenal memang tidak punya striker murni. Ya, Gabriel Jesus itu juga bukan striker murni, dia false nine. Dan dipakai oleh Arsenal sebagai false nine. Lalu cadangannya Eddie Nketiah itu juga false nine. Lalu sekarang kita pakai Trossard, dia seorang winger sebenarnya. Ya, lalu juga Kai Havertz yang suka dipasang sebagai striker juga musim ini, dia sebenarnya adalah attacking midfield, posisi utamanya. Dan kita bisa mencetak gol tuh melawan tim-tim besar dan juga tim-tim low block. Jadi ya, sekali lagi saya ini ingin menanyakan kepada teman-teman, dan saya minta tolong kalau untuk teman-teman yang menonton, boleh tulis di kolom komentar kenapa menurut kalian Arsenal butuh striker gitu. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih yang sudah menonton, dan buat teman-teman yang suka dengan konten-konten semacam ini, boleh yuk di like, share, dan subscribe. Itu aja dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa.